Yang kedua apa? Wa kun indan nafsi syarron nas. Jadi riko manusia kan paling elek menurut awaknya dia. Berarti kalau kita menjadi manusia merasa diri kita lebih hina, jadilah manusia yang merasa lebih jelek. Wa kun indan nafsi syarron, sejelek-jelek manusia. Sampai bisa ketemu wong sapa dhewe. Jangankan kalau kita ketemu anak kecil kita berpikir oh lari cilik itu mati ngati susah ketinggalan awal. Ketemu wong tuwa iki wis akeh pengalaman akeh ibadah ketinggalan awal. Jadi jangan pernah merasa lebih baik. Termasuk ketika di pangkat jabatan tidak perlu dibanggakan, tidak perlu kemudian diwakilkan, biasa saja. Kata dia, karena apa? Khawatir karena kabeh-kabeh ini ujian. Ulo kali sampai itu boleh itu ujian ya. Maka sama itu jadilah manusia sejelek-jelek manusia menurut diri kita sendiri. Hatta kita kepada binatang pun jangan kemudian kita merasa lebih. Waktu lain dan nasi rojulan binatang. Jadilah kamu manusia yang biasa-biasa saja di hadapan sesama. Yang perlu kemudian menampakkan kelebihan atau kemudian menampakkan kekurangan, tidak perlu menampakkan kelebihan kepengen oleh gagah-gagah itu salah, menampakkan kekurangan kepengen oleh dari belas kasihan itu salah. Ali Mahruz SHI MS ini MH moga kula sumanggaken maringi mauidhah hasanah seluas-luasnya. Moga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para nabi, para ulama, wabillahi taufiq al-mukarram, Syekh Abdul Razak selaku pengasuh pondok pesantren Rawdatul Alfiyah. Yang Allah hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, meskipun maupun Bapak Jansori dan para ustadz, kiai, anggota sakit terus kedatangan segala-segala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah lalu itu gula sakit silaturahim, sakit kembar kalian daerah-daerah kawasan wilayah Luxat dan Sumawar tempat pula kali panjenengan dan demikian surah rahmat membaca kita. Selawat masalah bagi betul kita haturkan memakan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang kula hormati, kula kali panjenengan dan iki berada di tempat yang mulia, berada di tempat yang baik, yang tentu niatan kita juga harus baik. Keranten apa? Keranten kegiatannya baik, amaliyahnya baik, tapi kalau tidak diniati dengan yang baik, maka akan menjadi sia-sia. Jadi sampai kempal meriki tempatnya sudah baik, kegiatannya baik, berzikir, istighosah, tapi niatnya salah, maka jangan harap jenengan ansal berkah, apalagi mendapatkan pahala di akhirat. Kami amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi surati amali akhirah bi husni niyyah. Banyak orang yang berbuat kelihatannya urusan dunia, tapi akan berubah menjadi manisnya amal ibadah kita di akhirat. Kenapa? Karena bi husni niyyah, karena baiknya nih. Kalau kalian panjenengan ngambil rasukan saya sampean bekerja mencari nafkah banting tulang untuk kebutuhan keluarga, anak istri, niatnya itu kan kelihatannya urusan dunia ya. Urusan dunia apa kan? Kalau mula saat ini jadi pimpinan DPR, jadi pejabat, atau urusan dunia. Wa yasiru bi surati amalil akhirah, akan berubah meskipun terlihat urusan dunia,
akan berubah menjadi urusan akhirat bihusnil niat, karena baiknya niat. Rantan sedantel amal niat itu tergantung niat. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kabeh-kabeh tergantung niat. Makanya dalam ilmu qawaidul fikih itu ada 5 kaidah dasar. Yang pertama, al-umuru bimaqasidnya. Segala sesuatu tergantung pada niat dan maksudnya. Makanya niat ini penting. Hampir dalam urusan-urusan 2/3 ibadah, 2/3 urusan agama itu hampir semuanya harus dengan niat. Makanya sampean sembahyang butuh niat. Sampean misalnya ajenge puasa butuh niat. Sampean ikhram ya ajenge ikhram butuh niat. Karena niat itu penentu. Apa tujuan niat? Tujuan niat itu satu, untuk membedakan antara ibadah dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Contoh, sampean ngerawat biasa, perbuatannya seperti perbuatan wudhu, saking kepengen golek adem-adem mawon, seger-seger mawon, raut muka, tangan, kepala, kaki. Tapi sebenarnya niatin nawa itu wudhu, kira-kira hilang tidak hadas kecil kita? Tidak hilang. Maka niat itu menjadi penting. Oke, atau sampean atus mari kumpul moro-moro nyebut yang biasa atus pulau, tapi nganggo niat kira-kira bersih nggak hadas besar kita? Tidak suci ya. Kenapa? Karena tidak karena niat menjadi penentu. Makanya sampean mriki niki niatnya kudu di kula tadi cerita niat kula toto. Kula nek boten manfaat dan kepentingan masyarakat karena DPR itu memang tujuannya kanggo manfaat, boten Bapak menjadi DPR jabatannya cukup, tapi memang manfaatnya kanggo kepentingan masyarakat. Termasuk kula mriki niku kula toto niat. Kula sonten ya ngapunten ingkang kathah teng masjid, kula boten kepengin ngomong urusan politik. Termasuk teng mriki. Dalam arti yang penting niat kula urusan apa ya? Urusan hati itu yang membolak-balikan Allah kabeh. Saniki seneng kang kula bimbing boten seneng. Saniki boten seneng bimbing seneng. Kang bolak-balik hati kang kuwasa kabeh. Tidak perlu dirisaukan. Urusan jabatan pangkat itu sepatu oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu urusan jabatan pangkat nek Allah wis kehendak kuweni ya mesti dengono kang mampu menghalang. Tapi harus kudu mending la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu menghalangi kalau sudah Allah berkehendak untuk mengenai. Yang kedua, urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang baik ini, kayak sampai saat ini katone apik. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa yasiru bi surati amalid dunya bisukin dia. Kata tiang yang katone perbuatan amal ibadah, amal perbuatane urusan akhirat. Kalau sampai mriki ngaji pikiran, oh nggak mau ngomong itu boleh dunia itu. Paling urusan akhirat boleh ngaji. Sampai sembahyang jamaah, sampai berangkat haji, sampai puasa, sampai zakat, sedekah, tidak ada yang mengira kalau itu urusan dunia. Karena kasat mata itu urusan akhirat, urusan agama. Wa yasiru bi surati amalid dunya akan berubah hanya mendapatkan capek lelah di dunia saja. Kenapa? Bisu ini ya karena LNI ya sampai meriki misalnya logo meriki kok niatnya salah ya boleh ya niatnya cuma approve makanya misalnya rame misalnya di niatnya kepengen ngetes dan seterusnya ini sudah niatnya salah. Makanya niat itu kan para bapak itu yang kula hormati, hakikat urip niku manusia ini namung kalih kaya. Hanya ada dua. Kalau kita mau hidup menyederhanakan, bagaimana konsep agama itu harus kita lakukan. Khoslatan ila syai'a dzalumihuma. Ada dua perkara yang paling urgent.
yang paling pokok, yang paling penting, yang paling utama di dunia ini. Bukan yang pertama mampu bandingannya bukan yang apa itu yang pertama al-imanu billah. Siji iman dumateng Allah. Orang kalau sudah iman, fondasi yang paling pokok iman. Urusan akhirat, kalau iman ini sudah terpatri dalam sanubari manusia, makanya kan Nabi itu ketika merubah tantangan kehidupan jariah, yang paling pokok menanamkan itu adalah menanamkan keimanan. Ibarat bangunan itu apa? Fondasi. Ibarat bangunan itu fondasi. Kalau fondasi itu kuat, bangunan pasti akan aman. Sebaliknya, kalau fondasi rapuh, bangunan pasti akan runtuh. Maka orang hidup itu tergantung apa lagi? Tergantung iman. Kategori iman itu man amana billah wal yaumil akhir falyukrim baitah. Kan ada beberapa kategori iman itu. Enten malih kenapa namanya al-imanu ismani. Tengere wong iman itu ada kali. Siji gelem syukur, loro gelem syukur, orang jangan loro. Siji tahu seneng, loro tahu susah. Niku tengere wong iman, tengere wong iman ini antara loro siji syukur, loro sabar. Wong urip mesti ngalami rong perkara, seneng utawa susah. Nek seneng kudu akeh, nek susah kudu akeh. Sampai kali nopo wan nafa'u lil muslimin, berbuat manfaat kepada sesama orang Islam, sesama manusia. Nah, kula kali panjenengan iki ada makalah Sayyidina Ali mengatakan, "Qul indallahi khairan nas, wa kun 'indan nafsi syarrun nas, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas." Sampai Sayyidina Ali mengatakan, ini dalam rangka membentuk kepribadian kita agar menjaga diri kita supaya tidak menjadi pribadi yang sombong, agar supaya kita tidak menjadi pribadi yang congkak, yang merasa dirinya lebih baik. Yang pertama adalah qul indallahi khairan nas. Jadilah kamu manusia yang terbaik menurut Allah. Nah, kalau kalian panjenengan kepengen menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, maka konteksnya bagaimana? Harus berlomba-lomba menjalankan perintah, menjauhi larangan dengan totalitas. Wow. Kenapa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mau menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Makanya kalau mengatakan ikan ta'muruna bil ma'ruf, ajak-ajak ke api. Biasa ngajak-ajak ke api kan itu akeh tantangan, akeh kudone. Kan meskipun katanya api turun karuan, tonggo kanan kiri wong liya seneng api kan turun karuan. Nah, makanya ini. Yang kedua apa? Wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadi yang itu manusia kan paling elek menurut awaknya ya. Berarti kalau kita menjadi manusia merasa diri kita lebih hina, jadilah manusia yang merasa lebih jelek. Wa kun 'indan nafsi syarrun, sejelek-jelek manusia. Sampai bisa ketemu wong sapa dhewe. Jangankan kalau kita ketemu anak kecil kita berpikir oh lari cilik iki mati ngati kuson ketinggalan awal. Ketemu wong tuwa iki wis akeh pengalaman, akeh ibadah ketinggalan awal. Jadi jangan pernah merasa lebih baik. Termasuk ketika di pangkat jabatan tidak perlu dibanggakan, tidak perlu kemudian wah biasa saja. Karena dia, karena apa? Khawatir karena kabeh-kabeh ini ujian. Pulau kada sampai itu, wah itu ujian ya. Maka sama itu jadilah manusia sejelek-jelek manusia menurut diri kita sendiri. Hatta kita kepada binatang pun jangan kemudian kita merasa lebih. Wakun indan nasi rojulan dinana. Jadilah kamu manusia yang biasa-biasa saja di hadapan sesama. Yang perlu kemudian menampakkan kelebihan
atau kemudian menampakkan kekurangan, tidak perlu. Menampakkan kelebihan kepengen oleh jajan-jajan itu salah, menampakkan kekurangan kepengen oleh dari belas kasihan itu salah. Sampai arep jamaah yang kata dianggap ahli ibadah salah, sampai sing jamaah pola rutin yang dianggap ahli ibadah itu salah. Salah apa? Salah karena ibadah yang Anda lakukan tidak semata-mata karena lillah, tidak semata-mata karena Allah. Jadi ngelakoni krana Allah, ninggalaken ya krana Allah. Jadi mau ibadah itu gampang, tapi ngelakoni kan ini kula kali panjenengan iki nek ngomong urusan iman, niki ceritanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nanti ditanggapi konsep uripe. Kan Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya wal Mursalin. Teko anak-anaknya keturunannya kabeh jadi wong saleh, kabeh jadi wong nabi lan rasul. Konsepnya nopo telu kan? Mati kok. Li ayyi syai'in ittakhadha Allahu khalila. Ditakluk dengan Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim nopo kok sampai ini menjadi kekasih Allah? Nopo kok menjadikan kekasih Allah? Jawabannya bintala tapi asya, kelawan telur perkara. Apa yang pertama? Kanjeng Nabi Ibrahim ini yang pertama jawab ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Aku lebih memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim ini nek diperintah Allah tongkang, boten nanti separuh kan gitu. Kalau kalian sampai kadang separuh. Jangankan diperintah kon sebiaya, diperintah dikongkon ya teko pengajian barang kangkung nyari-nyari, kita kadang masih rasa-rasa. Kanjeng Nabi Ibrahim untuk totalitas ujian. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim wajib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahu. Ketika Nabi Ibrahim itu diuji dengan beberapa kalimat, maksudnya kalimat itu dengan beberapa perintah dan larangan, fa'tammahu. Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah dan larangan. Totalitas iman. Makanya Al-Quran itu sebenarnya ya sempurna ketika kita mau menjalankan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pokoknya takwa Allah bakal yaj'al lahu makhrajan, akan memberikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusane kabeh dibagi pendek sampean taat dumateng Allah. Makane tiyang senyen itu mandi-mandi dungane. Apa kok mandi pola atine bersih, pikirane bersih, lisane bersih, sikape yo sesuai dengan syariat Islam. Makane dungane Mas ibarat jaluk napa mawon disuruhani, kenapa? Mereka menjadi kekasih Allah. Kenapa kalau dijadikan kekasih Allah? Karena menjalankan perintah Allah dengan totalitas. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim dikatakan menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Jadi pertama totalitas dalam rangka iman. Nomor kali ma'intamam tu bima takaffalallahu li minar rizki. Nabi Ibrahim itu buat nanti bersedih, buat nanti bergeming terhadap apa yang dia terima berupa rizki. Piro dewe diterima dengan Kanjeng Nabi Ibrahim, sidik ya disyukuri, akeh ya disyukuri. Niku Kanjeng Nabi Ibrahim tidak pernah bergeming, barang maring nyalakan tonggo dulur konco salah. Kenapa? Khairihi wa syarrihi minal. Apik elene kabeh kang wosok kang tukake. Sampai duweni keelekan yaiku ujian sabare sampean, sampai duweni kemuliaan yaiku ujian kesombongan. Nomor 3 napa? Ma wa ma tawaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'afdaitu. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak pernah makan di waktu pagi, tidak pernah makan di waktu malam illa ma'afdaitu, kecuali bersama kamu. Bersama kamu. Waru yang kana yamsi mailan aw mailaini li talabi man yaqulu ma'ahu.
Karena dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim yang buatan yang tentang itu betul beliau jarai sampai 2 mil. Tujuan ini kok likola diman kanggo golek konco, golek uang. Ya kulo mau kanggo bijak mangan yang itu Nabi Ibrahim Pak. Makanya kiai sepuh ya mungkin ini tabarukan kita itu bisa mengikuti jejak kanjeng Nabi Ibrahim. Orang tamu dikongkon mana dia mana. Karena tamu gak berkah. Pulau ini ditekoni tamu sembarang macam. Orang kan gua masalah utang. Pulau pulang-pulang kadang ditekoni uang sampai nangis-nangis. Pulau kata utangnya nyala penyelip peces. Ya buang yang kenal habis silipes nak kira punya juga. Kan gitu. Ya dia ada mau mana. Pulau ini kan ngomong cari pengembang apa. Just 2 ribu 100. Daripada nyili apa nak kira ini dan buang yang kenalan. Macam-macam. Oh ya kalau kan jalan proposal, orang kan utang. Makanya bos hari ini kita mau tanya bocor-bocor. Ampun beban, jarang cara-cara utang bisa mutus silaturahim. Utang 5 juta jali. Utang 2 juta diingatkan ke mana? Makanya yang mau utang-utangan mungkin belum beli dan utang. Macam-macam. Nanti dia mungkin tahu kenal, orang-orang jalur dan tuan dan seterusnya. Tapi saya anggap semua itu adalah Allah yang menggerakkan hatinya sehingga datang ke saya. Kan apa? Enten pada saat itu juga teng Facebook moro-moro DM pulau mesti tolong mesti bantuan. Akhirnya akhirnya oke nanti tiang DM pulau toh di Facebook dan Messenger itu inbox. Jadi jalur tolong jalur bantuan lu berarti ya belum gigi belum latih. Terus moro-moro nih belum benar kenal. Moro-moro jalur apa? Ya kesuwun moro-moro kesuwun karena pulau transfer paling jalur 100 pada saat itu pulau transfer moro-moro kan jadi terus kesuwun ternyata larangan Facebook itu. Siapa yang membuatkan itu? Tapi kenapa? Ya karena Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk sadar kan. Jadi berarti sampai ditekoni pembuatan itu, ya berarti Allah mendatangkan ujian. Kan gitu? Ujian belum menerima masalah Allah, belum memberi solusi atau tidak. Tinggal itu saja. Makanya mungkin urip niki diparingi selamat dunia. Kamu selamat ya. Tunggu kali selamat. Kenapa? Ya dengan berzikir ini kita akan mengingat alam diri kita tatmain dulu. Jadi dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Karena urusan asupan nanti wong suki kadang ada tiang suki kadang buatan tenang kata. Jangan kemudian menganggap dunia itu sumber ketenangan. Orang Jepang itu banyak yang bunuh diri karena agamanya gersang, hatinya gersang. Makanya sampean ini benar kegiatan-kegiatan itu. Kenapa? Nah, urusan jasmani bisa disehatkan dengan asupan gizi yang cukup, olahraga yang cukup, sehat jasmani. Tapi belum tentu rohaninya tenang. Bagaimana cara membawa ketenangan? Dengan cara berpikir kepada Allah, memahami hakikat Allah. Ngomong pakai tadi gampang, tapi ngelakoni makanya konteksnya malam hari ini watawasau bil hati watawasau bis. Foto-foto menyatakan supaya sedang dari selamat dunia selamat. Karena urusan hati ini bolak balik hati buat yang selamat. Tapi kadang bulan ini dia moro-moro ini sokongan jalan. Nah, termasuk cerita Kiai Hanif. Ternyata daerah Galai Garosa ini kulon itu langsung disikapi. Dan Kiai Hanif sebelah malah Brewok ya. Jadi kulon itu enten pengurus pondok kulon itu yang ngajar pondok kulon itu ngajar SMK nomor itu. Dan Kiai Hanif SMK Malang cerita ke kulon memang ada di sini lalu kulon ada Ustaz Hasim. Sebelah sampai kita Hasim dari Gawiro Cerita dulu
Kok ning kono iku larene nampung-nampung. Diajar ngelama, kadang diajar rokokan, terus pokoknya ngelama kan gede. Akhirnya gue tertarik, ya kan gerakan mungkin itu karena doanya Kiai Hanif, mungkin karena Amalia dan seterusnya, sehingga menggerakkan hati saya untuk datang ke sana. Sembunyi-sembunyi ini motor gue doakan ke pondokannya, akhirnya gue melapang menjuru. Padahal itu mau paripurna saya, sehingga paripurna gue nyempatakan. Kadang gue ngundang dulu, kadang gue angel-angel gampang. Kadang sampai saudan suruh tunai yang gula tekon, kadang yang kadang gula orang-orang tekon. Nah Kiai Hanif niku langsung gula melebet teng ruang kelas. Ternyata benar gak ada. Gula melebet itu sikilnya mendorong itu. Ono rokokan, akhirnya pada gula terus sendiri karena orang baru. Langsung gula dudini lah. Intinya belum kendalikan lah kelas itu. Walhasil bisa saya kendalikan. Kelasnya lari cilik-cilik ya. Akhirnya pulau ngajar tentang itu, mencoba untuk benar kasihkan diomongan. Kalau sampai ke situ di guru diterangkan rokokan, ternyata benar. Nah, mantan pulau ngajar pun cukup tahu saja saya. Akhirnya pulau langsung pamitan. Kok pamitan das bilang arpe adan, kan? Adan itu kayak ada kunci lawang, gerbang dikunci, baru saya betul. Akhirnya pulau di paripurna gagal. Akhirnya dipimpin pimpinan yang lain paripurna. Jadi belum gagal paripurna. Bocah-bocah pengurus di bawah jalur kecil bukan ada kawatur. Dulu kan baca wong biasa, belum maksudnya belum nyaman. Macam gua sampai ke dari sini, akhirnya terpaksa untuk belum. Nah ini cara Allah menggerakkan hati, kemudian dapat berkah. Jadi kita ini kadang sesuatu yang tidak kita anggap itu jelek, justru akan menjadi nilai baik. Kadang sesuatu yang kita anggap baik justru akan menjadi malah petaka. Makanya Allah itu ya cara begitu itu. Atau ngomong akhir itu besok mau teks, makanya bilang yang oleh itu sehingga Allah merampas dengan cara apa? Paksa 3 lorok, 3 indah, 3 musibah, akhirnya pujinya sia-sia keluar tidak ada nilai keberkahan yang didapat. Kan gitu? Nah singkat cerita ini lo butuh di mana Ustaz? Di sini tidak ada toiletnya, ya ada ceding lu. Terus di mana? Lu di sungai. Ning burine ono bendu Pak, budak bendu sih kok. Ya, bendu ngalir semua. Kulo meriku terus meriku. Ono lare teng mriku jagongan yang belum sedaya, rokokan yang cilik-cilik itu. Hari kulo tuh gitu. Terus kulo amuk. Dari lari kang SMA, terus paling tarik kamu, kulo wae. Jadi akhirnya putih kafe, foto kafe, kulo kurang cedik kulo nyantan. Singkat cerita, pada saat itu jamaah kata ya, yang tuben-tuben biasa lari bayu, para yang mengirau karena jamaah itu. Akhirnya itu jamaah nentosi sampai mantun salah, kalau mantun ya betul kalau salah. Begitu cara Allah mendatangkan tamu yang disongkol-songkol. Ya mungkin dongone makbul Allah menjaga, sehingga Allah menggerakkan. Kan apa? Mudah-mudahan kita semuanya berkah. Dengan kegiatan malam hari ini kita mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat, dan mugi keluarga bulan panjenengan diparingi berkah umure, berkah rezekine, juga keturunannya jadi ahli keturunan soleh. Al-Fatihah. Ya benar. Pokoknya saya bilang dengan menyangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita tutup kelamasan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad. Monggo nggih. Enten ingkang ditambahan monggo tokoh-tokoh. Pendirian ya. Ada beberapa tokoh niki bisa gesa-gesa santai dengan Pak Yai Pendirian. Tutup pintenan Pak Jirosidi, sinten mana nih? Pak Jaki, Pak Jinauti, Pak Sinurun, sinten mana? Pak Olid, Pak Halid, Pak Miswan. Monggo. Kalian Pak dosen, monggo Pak dosen. Monggo. Ini dosen Ruliban juga ya. Keponakannya Pak Citan Bis.
nasional ini